Hadil kitab Syekhuna Abdul Aziz Zainuddin bin Abdul Aziz Zainuddin Al-Malibari. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kana ya kana. Nafa'ana Allah ja'ala fi darina. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmizi wan Nasa'i. Hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. An Jabirin, riwayat daripada Jabir radhiyallahu an. Beliau berkata, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'ai alhamdulillah. Beliau berkata, sebaik-baik zikir atau paling mulianya zikir adalah la ilaha illallah. Dan paling afdalnya, paling mulianya doa adalah alhamdulillah. Wan Nasa'i an Abi Sa'id Al-Khudri 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala qala Musa alaihi salam. Riwayat hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, telah berkata Nabi Musa kepada Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rabbi alimni syai'an azkuruka bihi. Alimni syai'an, beritahu kepadaku sesuatu. Aku menyebut namamu, aku mengingat dirimu dengan hal tersebut atau dengannya. Ajari aku sesuatu yang bisa aku jadikan sesuatu yang aku mengingat dengan hal itu namamu atau dirimu. Faqala qul la ilaha illallah. Maka Allah berfirman kepada Nabi Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Faqala, dia berkata, ya Rabbi. Nabi Musa berkata, wahai Tuhanku, kullu ibadika yaqulu hadza. Semua hamba-hambamu yaqulu, dia mengucapkan hal ini. Innama Faqala ya Musa, maka berkatalah Allah kepada Nabi Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'ah wa amirahunna, seandainya langit yang 7 lapis, wa amirahunna, dan apa yang ada di sana, apa yang ada di langit, begitu saja. Ghairi, selain diriku. Wal ardina sab'a, dan bumi yang 7 lapis. Ju'ilat fi kaffatin, langit dan bumi beserta isinya, keduanya ini diletakkan dalam satu timbangan. Wala ilaha illallahu fi kaffatin, dan la ilaha illallah ditempatkan pada timbangan yang lain. Lamalat bihinna la ilaha illallah, sungguh akan lebih berat dengannya la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tidak ada yang setara dengannya. Kenapa? Ya karena langit dan bumi ini ada karena adanya la ilaha illallah. Wa Abu Ya'la, hadis riwayat Abu Ya'la an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu an wa an zurriyatihi, dan keturunannya. Beliau berkata, alaikum bila ilaha illallah. Atas kalian, artinya amalkanlah kalian
zikir la ilaha illallahu wal istighfari, dan perbanyak istighfar memohon ampun kepada Allah. Jadi dua zikir, zikir la ilaha illallah dan astaghfirullah. Wa aksiru minhuma, dan perbanyaklah kalian dari mengucapkan keduanya. Kenapa? Fa inna iblisa, karena sesungguhnya iblis, qala, dia berkata, ahlaktun nasa bizunubi, aku membinasakan manusia dengan dosa-dosa mereka. Wa ahlakuni, dan mereka membinasakanku bila ilaha illallahu wal istighfari, dan mereka membinasakanku, menghancurkanku dengan zikir la ilaha illallah dan banyak beristighfar. Falamma ra'aitu dzalika, dan pada saat aku melihat hal itu, ahlaktuhum bil ahwa'i, aku membinasakan mereka dengan hawa nafsu. Wahum yahsabuna annahum muhtaduna, dan mereka mengira annahum, sesungguhnya mereka muhtaduna, mereka mendapat petunjuk. Jadi manusia itu bisa mengobati dirinya berapapun banyaknya dosanya dengan zikir la ilaha illallah dan istighfar. Tapi ketika dia merasa hebat, dia merasa mendapat petunjuk, dia merasa paling benar, berarti dia sudah masuk dalam jebakan setan. Wa ibnu Abi Dunya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Riwayat hadis Ibnu Abi Dunya dan Imam Al-Baihaqi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadara malakul mauti rajulan yamutu. Hadir malaikat maut kepada seorang lelaki yang dia akan meninggal dunia. Malaikat maut ini mendatangi seorang yang dia akan meninggal. Maksudnya ia dalam kondisi sekarat. Ya. Fasyaqqa a'dha'ahu, dan dia pun membelah anggota badannya. Falam yajid amalan khaira, dan dia tidak mendapati satu amalan kebaikan. Summa syaqqa qalbahu, kemudian dia membelah hatinya. Falam yajid fihi khaira, dan dia tidak mendapatkan di dalamnya kebaikan. Fa faqqa lahyaihi, kemudian dia membelah lahyaihi, kedua dagunya, tulang dagunya, ya gitu. Fawajada tarfa lisanihi, dan dia mendapati ujung lidahnya. Lasiqan bihankihi, melekat, menempel dengan langit-langitnya. Lidah yang menempel ke langit-langitnya ini, yaqulu la ilaha illallah. Dia mengucapkan, lidahnya mengucapkan la ilaha illallah. Faghfira lahu, maka diampuni baginya. Diampuni dosanya bikalimatil ikhlasi, dengan kalimat ikhlas. Kalimat ikhlas itu artinya la ilaha illallah. Gara-gara
dia di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia diampuni dosanya. Orang yang mendapat rahmat. Wa Abu Dawud wa Ahmadu an Muadzin. Riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad dari Muadz radhiyallahu an. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Siapa adanya dia akhir kalimatnya, kalimat terakhir yang dia ucapkan. Siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallahu dakhalal jannata. Kalimat la ilaha illallah maka dia masuk surga. Artinya dia husnul khatimah. Nas'alullahal karimal waduda ayyahtama kalamana bikalimatit tauhid. Kita memohon kepada Allah Al-Karimah yang maha dermawan, yang maha memberi. Al-Waduda yang maha penyayang. Boleh juga yang maha lembut. Ayyahtama kalamana, bahwasanya Allah semoga dia menutup akhir kalimat kita. Ucapan terakhir kita. Bi kalimatit tauhidi, dengan kalimat tauhid. Wahaka imamuna Muhammadu ibnu Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan telah menceritakan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang Allah telah ridho darinya. Qala, Imam Syafi'i menceritakan, ra'aitu bi Makkah nasraniyan yud'a bil usqufi. Aku melihat di kota Makkah seorang yang beragama Nasrani. Orang Nasrani ini yud'a, dia dipanggil, dia digelari dengan usquf. Ya, pendeta besar namanya uskup. Sang pendeta ini yang dia beragama Nasrani, kata Imam Asy-Syafi'i, wa huwa yatufu bil Ka'bati. Dia melihat pendeta ini kok dia bertawaf di Ka'bah. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, malladzi raggabaka an dini abaika. Apa yang membuatmu meninggalkan daripada agama nenek moyangmu? Dulunya kan Nasrani, agama nenek moyangnya. Maka kata Imam Syafi'i, apa yang menyebabkan engkau berpaling dari agama nenek moyangmu, bapak-bapakmu? Faqala, dan dia berkata, badaltu khairan minhu, aku mengganti dengan yang lebih baik darinya. Qultu, aku berkata, fa kaifa kana dzalika, bagaimana hal itu? Maka bagaimana kana dzalika, adanya hal itu, maksudnya bagaimana kisahnya, kejadiannya, kok bisa engkau meninggalkan dengan mengganti yang lebih baik? Wahakali, dan dia pun menceritakannya kepadaku. Annahu rakibal bahra, sesungguhnya sang uskup Nasrani ini suatu ketika dia mengendarai lautan, artinya dia pergi berlayar. Dia melakukan pelayaran.
Qala, dia terus menceritakan kisahnya, kami suatu waktu pergi berlayar. Falamma tawassatna fihi, dan pada waktu kami berada di tengah lautan. Tawassatna fihi, kami berada di tengah, di dalam lautan. Inkasaratil markabu, pecah kendaraan, artinya perahunya pecah oleh ombak, oleh badai. Maka dia tenggelam. Fasalimtu ala lauhin, dan aku selamat atas satu papan, selembar papan. Maksudnya aku selamat dengan menggunakan selembar papan. Fama zalatil amwaju tudafi'uni, dan senantiasalah ombak mendorongku. Hatta ramatni fi jaziratin min jazairil bahri, sampai dia melemparkanku di suatu pulau daripada pulau-pulau yang ada di pinggir laut. Maksudnya dia di laut. Fiha asjarun kasiratun, di dalam pulau yang aku terdampar di sana banyak pepohonan. Asjarun kasiratun, pohon yang banyak. Walaha asmarun ahla minasyuhdi, dan bagi pohon-pohon ini baginya buah-buahan. Artinya buahnya itu lebih manis daripada madu. Jadi beruntung dia terdampar di sebuah pulau, yang pulau itu banyak pohon yang buahnya bisa dimakan, bahkan enak, lebih manis daripada madu. Wa alyanu minaz zubadi, dan lebih lembut daripada busa. Artinya dia makanan yang lembut, teksturnya lembut. Wa fiha nahrun jarin, dan di pulau itu di dalamnya sungai yang mengalir, azubun. Ya, sungai air tawar yang mengalir. Biasanya susah dapat sumber mata air di pulau itu. Nah, tapi dia luar biasa. Buah-buahannya bisa dimakan, dan sungainya airnya azubun, air tawar. Qala, dia pun melanjutkan ucapannya. Faqultu alhamdulillahi ala zalika akilu min hadza samari wa ashrabu min hadzan nahri. Dia pun berkata, segala puji bagi Allah atas hal itu. Akilu min hadzas samari, aku memakan dari buah-buahan ini, dan aku minum dari sungai ini. Hatta ya'ti Allah Ta'ala bil farji, sampai Allah datang dengan memberi pertolongan. Al-farji itu jalan keluar. Sampai Allah memberi jalan keluar, artinya ada pertolongan. Kan di pulau tidak ada orang. Kalau sekarang ya bisalah pakai HP apa semua, pakai helikopter dan seterusnya. Ini zaman dulu. Walamma dhahaban naharu wa ja'al lailu, dan pada waktu zahaban naharu, telah pergi siang dan datang malam, khiftu ala nafsi minad dawabi, aku takut atas diriku daripada binatang-binatang buas. Ya, tidak ada orang, hutan lebat. Ya, yang ada hanya di pinggir pantai saja.
dan dia takut atas keselamatannya dari bahaya binatang buas. Fa'alautu syajaratan wa numtu ala ghasnin. Maka aku naik di atas pohon. Aku naiki suatu pohon dan aku tidur di atas dahannya. Falamma kana fi wastil laili, dan pada waktu di tengah malam, wa idzan bidabbatin ala wajhil ma'i tusabbihullaha ta'ala bilisanin fasihin. Wa idzan, ketika tengah malam tiba-tiba bidabbatin, dengan seekor binatang. Binatang ini dia berjalan ala wajhil ma'i. Dia berjalan di atas air, artinya dia berjalan di atas air. Tusabbihullaha, dia bertasbih memuji Allah dengan lidah yang fasih, bilisanin fasihin. Dia mengucapkan la ilaha illallahul ghaffaru Muhammadur Rasulullahin Nabiyul Muhtaru. La ilaha illallahul ghaffaru, tiada Tuhan kecuali Allah yang Maha Pengampun. Muhammadur Rasulullahin Nabiyul Muhtaru, Muhammad utusan Allah, Nabi yang terpilih. Nah, zikirnya itu binatang seperti itu. Jadi dia tambah takut, binatang kok bisa berzikir, bisa bicara. Nah, pada saat itu dia masih Nasrani. Falamma wasalatid dabatu ilal barri, dan pada waktu sampailah binatang tersebut ke daratan, ke pulau itu, idzan ra'suha ra'su nu'amatin, dan tiba-tiba kepalanya ya seperti nu'amah, seperti burung ontah. Wajuha waju insanin, kepalanya seperti kepala burung, tapi wajahnya wajah manusia. Ya, kepalanya, wajahnya manusia, tapi kepalanya seperti ada jenggernya begitu. Wa qawaimuha qawaimu ba'irin, dan kaki-kakinya adalah kaki-kaki onta. Ya, jadi aneh sekali binatang ini. Wa zanabu hadzanabu samakatin, dan ekornya ekor ikan. Jadi kepalanya burung, wajahnya manusia, kakinya kaki onta, ekornya seperti ikan. Jadi makhluk yang menyeramkan. Fahibtu ala nafsi al-halakatah, maka aku takut atas diriku kebinasaan. Ya, saya takut dimakan binatang itu, karena ini makhluk ajaib, aneh, menyeramkan. Fa nazaltu minasyajarati wa wallaitu hariba, dan aku pun turun dari pohon. Wa wallaitu hariba, dan aku berpaling lari dalam keadaan melarikan diri. Turun dari pohon, kemudian nabalap lari. Faltafata ilayya, dan dia berpaling kepadaku. Binatang itu tahu, dia dengar saya lari. Wa qalat, dan dia pun berkata kif, berhenti, stop. Maka dia berkata, berhentilah, wa illa halaktah, kalau kamu tidak berhenti kamu binasa. Wanda itu, kalau kamu tidak berhenti. Fawaqaftu, maka aku berhenti. Faqalat li, dan kemudian binatang itu bicara kepadaku. Dia berkata kepadaku, madinuka, apa agamamu? Faqultu an-nasraniyatu, atau boleh juga faqultu an-nasraniyatah.
Aku berkata agamaku agama Nasrani. Saya orang Kristen. Faqalat, dan dia pun berkata waihaki. Waihaka. Ya, waihaka ya khasiru. Celakalah kamu wahai orang yang rugi. Irji ilal hanifiyati. Kembalilah kamu ke agama yang lurus. Fa innaka halalta bi fana'i qaumin mu'minil jinni. Karena engkau telah tinggal di fana'i. Fana itu padang yang luas, artinya di tempat terpencil atau di pulau terpencil. Ya, kaum min mu'minil jinni, kaum dari berimannya orang-orang berimannya jin, jin-jin yang beriman. Ya, jadi kamu berada di pulau daratan yang dihuni oleh jin Islam, jin mukmin. La yanju minhum illa muslimun. Tidak ada yang selamat darinya kecuali orang muslim, orang yang beriman. Wa qultu, maka aku berkata, wa kaifal islamu? Saya bertanya, dan bagaimana cara masuk Islam? Qalat, dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qultuha, aku pun mengucapkannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat di hadapannya. Summa qalatid dabbatu, setelah bersaksi bersyahadat, dia pun berkata kepadaku, turidul maqama huna amir ruju'ah. Kamu ingin tinggal di sini atau kembali ila ahlika, atau ingin kembali kepada keluargamu? Faqultu ar-ruju'a ila ahli. Aku pun berkata, kembali, saya ingin kembali kepada keluargaku. Faqalat, umkus makanaka hatta yajtaza bika markabun. Dia berkata, diamlah atau tinggallah di tempatmu, jangan kemana-mana sampai lewat denganmu satu kendaraan atau perahu besar. Ya. Kamu tinggal di situ, diam, tidak usah kemana-mana. Ya. Sampai ada kapal yang lewat. Famakastu makani, dan aku pun tinggal di tempatku. Wa nazalatid dabbatu fil bahri, dan turunlah binatang tersebut di lautan. Fama ghabat an aini, tiadalah dia hilang dari pandanganku. Tiada hilang dia dari pandanganku hatta marra markabun, sampai lewatlah satu kapal, satu perahu besar. Warukabun, dan para pengendara, maksudnya para ABK, anak buah kapalnya. Fa asyartu ilaihim, dan aku pun memberi isyarat kepada mereka. Saya beri kode, melambai-lambai tangan. Fahamaluni, dan mereka pun membawaku. Faizan fil markabi, dan tiba-tiba setelah naik kapal, di kapal itu, di perahu tersebut, isna asyara rajulan, ada 12 orang lelaki. Kulluhum nasara, semuanya yang ada di atas kapal itu semuanya beragama Kristen. Kebetulan ya. Fa ahbartuhum khabari, maka aku memberitahukan kepada mereka beritaku.
bagaimana saya bisa terdampar di pulau itu. Bagaimana saya selamat bertemu dengan binatang yang aneh, ternyata dia jin Islam. Wa qasastu alaihim qissati, dan aku mengkisahkan atas mereka, mengisahkan qissati, ya, qissati, kisahku. Fa aslamu kulluhum, dan 12 orang itu ABK-nya dengan kaptennya semuanya mereka masuk Islam. Ya, ini kisah yang diceritakan oleh Imam Syafi'i. Seorang uskuf yang terdampar di pulau dan dia masuk Islam karena berjumpa dengan jin mukmin yang menghuni pulau tersebut. Wa haka Syekhu Abdullahil Yafi'i, dan mengisahkan Syekh Abdullah Al-Yafi' rahimahullahu fi kitabihi, dalam kitabnya namanya Raudatur Riyahinah. Apa kata Syekh Abdullah Al-Yafi? Annahu kana fil umamil madiyati malakun. Bukan malakun, malikun. Kana fil umamil madiyati, adalah pada umat terdahulu. Di zaman dahulu kala ada malikun, ada raja yang hidup dahulu kala. Raja ini tamarrada ala rabbih, dia menolak dengan keras atas Tuhannya, artinya dia melawan agama Islam. Fagazahul muslimuna, maka raja ini memusuhinya orang-orang muslim, ya, karena dia menolak agama kebenaran. Fa'akhazuhu, dan mereka pun menangkapnya menjadi asiran, mereka menangkapnya menjadi tawanan. Faqalu, maka mereka pun saling musyawarah, mereka berkata, bi ayyi qatlatin naqtuluhu, dengan cara apa? Bi ayyi qatlatin, dengan cara pembunuhan apa kita membunuhnya? Mau digerek atau dia dibuang, ditanam hidup-hidup, atau dipenggal lehernya, atau dikasih minum racun, atau gimana ini? Gimana enaknya ini? Hah? Nah, di apa di enak dipateye? Fajtama ra'yuhum, maka berkumpullah, maksudnya berkumpul sependapatlah mereka, berkumpullah pendapat mereka ala ayyaj'aluhu, ayyaj'alu lahu qamqaman azima, atas ayyaj'aluhu, ayyaj'alu lahu, menjadikan buatnya, mereka menjadikan buatnya drum yang besar. Jadi ada belanga yang besar, ya kayak drum. Ya. Belanga bisa dikasih masuk satu orang. Belanga raksasa. Wa yaj'aluhu fihi, dan mereka memasukkannya, menjadikannya di dalamnya. Artinya dia memasukkan raja ini, ya, dimasak ya. Watu kadu tahtahun naru, dan dinyalakanlah di bawahnya api. Ya. Wala yaqtuluhu hatta yuzikuhu, ya, ta'mul azabi. Dan mereka tidak membunuhnya, tidak langsung membunuhnya, sampai raja ini merasakan rasa azab, ya, pedihnya siksa, rasanya azab. Fa fa'alu dzalika bihi, dan mereka pun melakukan itu dengannya. Ya, mereka melakukan itu, dia kasih masuk belanga, kemudian dia nyalakan api. Fa ja'ala yad'u alihatahu wahidan ba'da wahidin, dan menjadikan
dia menyebut-nyebut, dia memanggil-manggil. Nah, dia memanggil-manggil Tuhannya satu persatu. Ya Lata, tolong aku. Ya Manat, tolong aku. Ya Bajran, tolong aku. Macam-macam Tuhannya. Nah, panggil satu persatu. Ya fulanu, innama kuntu a'buduka angkirni mimma ana fihi. Wahai Tuhan fulan, innama kuntu, adapun adanya aku menyembahmu. Angkirni, lepaskanlah aku. Mimma ana fihi, dari apa adanya aku di dalamnya. Angkirni, bebaskan aku dari apa adanya aku di dalamnya. Walamma ra'al alihata la tughni anhu syai'a. Pada waktu dia melihat Tuhan-Tuhan tidak mampu, la tughni itu tidak kaya, artinya tidak mampu, anhu syai'a, tidak mampu memberi pertolongan darinya sedikit pun. Dia sudah berdoa macam-macam, tidak mampu memberi pembelaan darinya sedikit pun. Rafa'a ra'sahu ila samai, dia pun mengangkat pandangannya ke langit. Wa qala, dan dia pun mengucapkan la ilaha illallah. Dia sekali memanggil Tuhan Islam, padahal sebelumnya dia menolak Islam. Dan dia da'a mukhlisan, dia berdoa dengan ikhlas sekali. Wasabballahu alaihi, maka menuangkan artinya menuangkan Allah dari langit. Mas'aba ma'im minas samai. Allah menuangkan tiba-tiba hujan lokal, satu tumpahan air dari langit. Allah turunkan, Allah tuangkan satu tuangan air, tiba-tiba kayak hujan itu dituangkan air, begitu derasnya. Wa atfa'atil kannara, dan dia pun memadamkan api. Setelah hujan, waja'at rihun, dan datang pula angin. Datang angin kencang, fahtamalat zalikal qamqama, dan membawa drum tersebut. Jadi angin itu menerbangkan drum itu. Wa ja'alat taduru bainas sama'i wal ardi, dan menjadikannya berputar di antara langit dan bumi. Jadi angin puting beliung. Biasa rumah terangkat, apalagi drum saja. Wa huwa yaqulu, dan dia terus mengucapkan la ilaha illallah. Dia tambah kencang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fakazafathu ila qaumin la ya'budunallah. Dan angin itu melemparkannya kepada kaum yang tidak menyembah Allah Azza wa Jalla. Jadi angin itu membuatnya terjatuh di dalam kumpulan kaum yang tidak beriman. Tiba-tiba di sana sama juga, ya fulan, ya Lata, ya Manat, ya Huja. Jatuh dia raja di situ, rajanya yang jatuh. Apa yang terjadi? Wa huwa yaqulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus dia berzikir. Fastakhrajuhu, dan mereka pun mengeluarkannya dari dalam drum. Dari belanga besar itu. Wa qalu wayhaka malaka. Orang-orang berkata, celaka kamu, ada apa bagimu? Maksudnya kamu kok bisa ada dalam drum ini? Celaka kamu. Ada apa gerangan denganmu? Faqala, dia pun berkata, ana maliku bani fulanah.
Ana maliku bani fulanin. Saya raja bani fulan. Karena min amri wa khabri, adalah dari urusanku dan beritaku, ya, kitu wa kitu. Ya. Saya dari ini ceritanya begini begitu. Nah, itu kitu wa kitu. Tentenne. Ya. Maka apa yang terjadi? Setelah mereka mendengar kisahnya, wa qassa alaihimul qissata fa amanu. Setelah dia mengkisahkan kepada mereka kisahnya, mereka pun beriman semuanya. Jadi rajanya yang diperangi itu justru dia beriman karena kekuatan la ilaha illallah, bukan karena kekuatan perang itu. Nah, keajaiban yang Allah berikan dengan zikir la ilaha illallah. Allah SWT alam.